Udah, pertama buka dulu Facebooknya. Lo sambil ini sendiri buka Facebook, sudah ya. Terus masuk, tampilannya tapi beda-beda nih Facebook nih biasanya nih. Pokoknya tampilannya kayak gini, cari aja ads. Di sebelah kiri, kelihatan, nah ini ads diklik nih. Nah, itu dulu. Walaupun udah bisa, tetap harus saya ngasih taunya perlahan-lahan dulu. Wah, ini agak lemot nih. Udah nemu? Ya. Udah ya. Kalau belum nemu, misalnya apa sih nggak nemu, cukup ini aja diklik nih. Nah, ini diklik sampai sini. https://2 www.facebook.com/adsmanager/manage. Itu aja diklik cukup. Sebentar. Wah, lama jaringannya. Nah, nanti masuk ke sini. Betul? Lu udah masuk ke sini, Bro? Tampilannya beda nggak ya? Sebentar. Iya, udah. Oke. Udah ya. Nah, ini namanya dashboard. Dashboard tuh kayak buat ngatur-ngatur gitu. Nah, ini apa? Pokoknya ini intinya buat ngatur-ngatur lah. Buat ngatur-ngatur ini contoh iklannya ini ada banyak nih, soalnya ngiklanin punya orang juga. Emang bisa ngiklanin punya orang? Oh ya bisa lah, buka jasanya juga. Ini baru promo. Oke, terus berikutnya klik bisnis home dulu. Ini kita yang paling penting pelajaran pertama adalah apa namanya, ngisi bill. Bisnis home. Lo udah bisa bro? Masih inget ngisi bill? Apa? Ngapain? Gimana? Ngisi bill. Lupa. Masukin deposit. Jangan-jangan iklan lo nggak jalan gara-gara nggak ada, lo nggak masukin deposit lagi. Pakai Genius udah kemarin. Oh iya sama, berarti pakai Genius. Nah ini paling gampang, paling mudah memang pakai Genius. Jadi tadi ya, yang gambar rumah tadi diklik, nanti akan masuk ke sini teman-teman. Buat yang tidak hadir. Terus kita klik sini, Business Manager-nya diklik. Oh tunggu, belum selesai. Wah ini lamanya di jaringan nih. Oke. Nah, garis 3 ini diklik. Terus cari billing. Kalau Indonesianya berarti tagihan. Klik lah tuh. Nah, ini tagihannya 30 hari terakhir. Masih ada sih 2 jutaan. Saya sudah habis berapa juta, udah banyak pokoknya. Nah, ini kan tadi habis klik home, iya kan ya, yang gambar rumah. Nah, terus muncul yang tadi Facebook apa gitu. Terus klik ininya, cari yang billing. Di kiri atas ini yang ada tanda 3, cari yang billing. Oh iya. Ya, mana ya? Nah, baru ke payment setting. Pasti teman-teman kalau yang belum dari awal ini pasti 0, nggak mungkin enggak. Ini saya sudah sudah nabung deposit. Lo ada berapa sekarang, Bro Nandi? 0. 0. Ya berarti anggaplah dari awal ya. Payment setting, diklik. Apa sih Indonesianya itu? Apa tagihan gitu ya pokoknya. Diklik tadi payment setting. Indonesianya apa sih payment setting itu? Pengaturan tagihan. Nah ya gue Indonesia gue. Pengaturan tagihan. Tara. Halo Novi, sudah bergabung dengan kami? Kok ada 2? Halo saudari Novi, sudah bergabung? Tetap tidak ada suaranya. Oke. Di sini tinggal tambah uang. Kalau dari 0 ya, pasti ada tulisnya tambah uang atau add money. Diklik aja. Di sini adanya ini, add payment method. Ya itu, diklik dulu. Oh.
Diklik dulu. Nah, nanti muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan. Iya. Ada beberapa pilihan. Yang punya Mandiri bisa ke Mandiri. Yang selain Mandiri bisa pakai klik bank transfer ini ya. Bisa kayak gini. Kalau saya pakai yang Visa, bukan berarti belagu, karena ini paling mudah. Saya pakai Genius. Jadi bikin aja tabungan di Genius, itu enak banget. Dan itu sudah terkoneksi sama Visa dia. Jadi keren banget dia. Pakai Visa. Contoh ya, saya pakai Visa dulu. Continue, dilanjutkan. Saya mau nabung misalnya 300.000. 300.000 nih. Saya mau nabung 300.000. Review payment. Oke, 300.000. Langsung. Nah, udah cepat kalau pakai Genius. Centreng. Ini berarti sudah masuk artinya. Tadi 2.100.000, sekarang jadi 2.400.000. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana kalau tambah uang menggunakan ATM bank yang lain. Gampang juga caranya. Klik ini dulu, bank transfer ya. Bank Mandiri, terserah yang punya Mandiri, bank transfer, continue, lanjutkan. Mau dimasukkan berapa misalnya? Contoh 174.825, contoh doang ya. Misalnya yang mau dimasuk ini amount itu jumlahnya terserah berapa gitu. Bagusnya berapa Bang Rangga? Ya di Facebook itu minimal sehari 20.000, setahu gue ya. Maksimal bisa sebanyak-banyak sih, tergantung dompet kalian. Di review payment, habis itu make payment, nanti akan masuk lagi, ini banyak masuknya nih. Terus langsung aja lanjutkan, proses ini langsung lanjutkan. Nanti akan masuk ke halaman lain, nggak usah khawatir, bukan penipuan pasti. Nah, ini adalah kode rekening kalian di Facebook. Gitu. Jadi cara bayarnya sudah ada di sini semua. Pakai internet banking atau enggak, ya udah, tinggal di sini semua. Gampang ya. Jadi kalau ATM, masukin kode banknya, Bank Permata, masukin nomor ininya, pasti ini sesuai dengan yang ini, teman-teman. Terus jumlahnya dimasukin sama. Nanti otomatis akan sudah masuk sekitar 10-30 menit. Jadi kalau udah ya udah, kalau udah ditransfer ya sudah selesai. Kalau internet banking caranya seperti ini. Harus sama jumlahnya ya. Jumlah ininya harus sama, jangan salah dikit. Salah dikit ya berarti nggak masuk, apes. Dan saya belum pernah salah, alhamdulillah. Teman-teman saya pernah ada yang sempat salah salah ini dan ngeklaimnya susah banget dan lama. Bisa kembali cuman lama. Udah kalau udah di ini aja, ininya di back aja kalau udah. Di back, tunggu sekitar, ini back lagi, sorry. Anggap aja tadi saya sudah transfer ya. Tarat, cancel aja, nggak apa-apa. Nah, terus di-refresh. Di-refresh tadi teman-teman. Di-refresh baru tunggu 10 menitan sampai 30 menit. Kadang-kadang nggak nyampe 10 menit juga sih. Langsung nanti masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk, ada uangnya, di sini ada uangnya, berarti bisa. Berarti sudah bisa jalan. Oke, Bro Nandi, ada pertanyaan? Ini mau nanya, di payment methods-nya kan udah sempat didaftarin. Ini udah ada nih Visa, Primary. Tapi di atasnya itu daily summary-nya, atau di sini sih next bill ya tulisannya, itu 0 masih. Saya gimana diulangin pertanyaannya? Sini nih, di sini nih. Lo pakai mana? Visa. Visa. Itu udah sempat daftar sih, udah sempat daftar. Ya berarti caranya adalah transfer dulu ke bank, ke Geniusnya, ke BTPN. Gitu. Udah di HP sih udah ada saldonya. Udah ada Berapa? 230. Ya coba aja. Berarti tinggal Visa ini tinggal kayak gue tadi caranya, tinggal di continue, masukin jumlahnya yang ada di saldo itu, terserah sih. Nggak harus semua, 100.000 juga bisa. Masukinnya 100.000 terus review payment, selesai. Bener, bisa nggak? Coba deh. Masukin aja 100.000 dulu. Nah, ini
Ini masih belum ke iklannya nih, masih baru tahap. Dia minta ini ya, nama di kartu, nomor kartu gitu lagi ya? Oh, berarti belum disetting. Nah, tandanya belum disetting. Jadi disetting dulu. Jadi kalau bisa kayak gini, contoh ya, sampai supaya bisa kayak gini tuh di setting dulu. Jadi dimasukin dulu. Tadi pas payment settingnya di setting dulu di sininya, baru bisa. Maksudnya ya di nama apanya, kodenya apa, terus angka 3 angka yang penting itu. Nah, itu disetting dulu baru nanti muncul kayak gini. Jadi kalau udah muncul visa kayak gini berarti artinya sudah disetting dan sudah siap bisa kayak gitu, Bro. Nah, kalau belum disetting, Bang, transfer. Jujur yang nyeting sebenarnya bukan gue sih, temen gue. Jadi gue kurang begitu tahu. Cuman katanya ya tinggal masukin aja apa yang ada data dalam kartu itu. Begitu doang intinya. Kalau misalnya itu nggak bisa, udah pakai bank transfer aja. Kayak gitu tok sih. Paling simpel pakai bank transfer, paling simpel. Oke? Anggaplah sudah ya. Kita lanjut, Bro Nandi, lanjut nih. Nah, balik lagi ke yang tadi gambar rumah tadi. Baru kita mulai nih, baru kita masuk, ini klik yang tanda 3 ini diklik ya. Tanda 3 ini diklik, masuk ke Ads Manager. Masuk ke Ads Manager. Aduh, lupa, misalnya nggak tahu nih, tadi nggak atau nggak muncul. Kalian ketik ini aja berarti, facebook.com Ads Manager manage. Nah, sama kayak tadi. Ketik ini aja. Paling simple. Oke. Langsung aja kita klik create atau mulai. Apa sih namanya create itu? Menciptakan ya? Mulai lah. Intinya cara ngebuat iklan lah. Mulai iklan pertama kita create dulu. Klik. Nah, ini baru mau gue jelasin. Baru mau saya jelaskan. Jadi teman-teman, iklan itu ada 3 tahap. Pertama campaign. Ulang ya, di sini aja deh. Ini aja nih. Ada campaign, ada ad set, sama ads. Campaign, ad sets, sama ads. Bedanya gimana? Campaign artinya adalah tujuan utama iklan kamu tuh mau apa? Tujuan utama iklan kamu tuh mau apa? Nanti saya jelasin. Yang penting ini tujuannya. AdSets-nya berarti semacam kayak targetingnya. Kayak budgetnya, targetingnya kota mana aja, umur berapa, cewek cowok atau mau semuanya, terus orang-orang yang suka seperti apa, ini AdSets. Trial error-nya teman-teman kebanyakan pasti di sini nih nanti nih, yang saya yakin. Ads-nya itu adalah tampilan iklannya. Tampilan iklannya mau seperti apa. Oke, paham ya? Aman bro Nandi? Sampai sini? Aman. Kita kayak ngulang lagi nih berarti nih. Sip, langsung saya ulang create, baru saya jelasin tentang campaign. Awareness berarti dia itu adalah artinya kesadaran, consideration berarti lebih dalam dia daripada kesadaran, conversion berarti penjualan. Istilahnya kesadaran tuh ada 2 ya, ada brand awareness sama reach. Jadi intinya teman-teman simpelnya, ini pakai bahasa sehari-hari aja lah. Bahasa saya pribadi, bahasa gua pribadi adalah, ini adalah simpelnya adalah si mesin Facebook ini, si mesin iklan ini, kalau kalian pakai awareness, dia tuh akan bawa brosur kalian ke orang sebanyak-banyaknya, tapi nggak terlalu tertarget pada akhirnya. Karena target mereka adalah menyebarkan sebanyak-banyaknya. Baik itu brand awareness atau reach. Kayak gitu. Nah, perusahaan besar mereka akan melalui 3 tahapan ini kalau perusahaan besar ya. Jadi mereka akan bakar uang. Contoh anggaran mereka 1 miliar. 200 juta
200 jutanya mereka itu akan untuk disebarkan di awal-awal dulu untuk ngebakar. Bisa jadi untuk split test atau ngetes. Contoh misalnya perusahaan iPhone. Ya, anggaplah perusahaan iPhone ya. Dia 200 juta akan ngebakar-bakar dulu kira-kira dengan tampilan iPhone yang terbaru, dengan merek terbaru, dengan anggaran 200 juta, mereka akan sebar ke seluruh Indonesia, sebar ke berbagai macam dimensi usia, mau muda mau tua. Nanti dari 200 juta itu akan kelihatan tuh, akan terlihat datanya. Dari 200 juta itu ternyata, oh dari seluruh Indonesia yang tertarik cuman kota besar aja, Jakarta, Bandung misalnya, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar. Cuman itu aja tuh yang tertarik ternyata sama produk iPhone terbaru. Gitu. Dengan produk iPhone terbaru. Nah, baru berikutnya 300 juta berikutnya mereka menggunakan ini iklannya, consideration. Mereka mengincar lebih dalam lagi. Ini akan lebih spesifik nih. Jadi setelah tahu kota-kotanya, ditargetkannya ke kota-kota yang sudah ditarget itu aja pada akhirnya. Nah, ini ada traffic, ada engagement, dan lain-lain sebagainya. Jadi traffic traffic ini adalah orang-orang yang hobi ngeklik. Orang-orang yang hobi ngeklik biasanya sih traffic ini diarahkan ke website. Jadi kalau kalian mainnya landing page atau punya website, ngarahinnya ke sini nih. Bisa juga nggak langsung pakai nomor handphone kayak kasusnya Bro Nandi tadi kan. Bikin iklan, langsung diakhirnya ngeklik langsung ke arah WA. Bisa. Pakai traffic tuh. Jadi orang-orang yang hobi ngeklik, pakainya traffic nanti. Terus engagement apa? Engagement adalah orang-orang yang hobinya like, share, comment, save, ya kayak gitu-gitulah. Jadi ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat branding nih. Buat branding atau buat viral, pakainya ini. Ada artis baru misalnya kan. Nah, mereka harusnya pakai ini nih. Setiap postingan mereka di engagement semuanya aja. Jadi terlihat postingannya rame terus. Karena yang diincar sama mesin pencarian adalah orang-orang yang memang hobi seperti itu. Gitu. Bahkan ada yang menggabungkan teknik. Pertama di engagement dulu. Jadi mereka pasang satu tampilan iklan dengan satu video. Videonya pertama diiklankan dengan menggunakan engagement dulu, biar kelihatannya viral, seolah-olah viral, karena banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang save. Baru diarahin ke traffic. Luar biasa itu taktiknya. Terus app install video views itu apa? Apps install berarti yang kalau mau jualannya aplikasi, kayaknya kita nggak ada yang jual aplikasi. Itu pakainya ini video views berarti ini juga mirip untuk branding ya. Jadi kalau ada video mau viral, yang akan ditarget adalah orang-orang yang hobi nonton video. Bisa kayak gitu. Lead generation saya kurang tahu, jadi saya skip aja. Tidak semua orang sempurna. Cie. Terus berikutnya ada message. Berarti orang-orang yang hobi ngechat, nge-DM langsung misalnya. Kalau di Facebook berarti nge-DM-nya via Messenger. Kalau di Instagram berarti nge-DM. Nah, ini orangnya hobi message nih kayak gini. Boleh, terserah. Conversion ini lebih dalam lagi. Artinya yang diincar hanya orang-orang yang hobi beli. Yang diincar hanya orang-orang yang hobi beli. Tapi sepengetahuan saya ini baru bisa berhasil kalau kalian punya website. Pakai website ini. Kayak gitu. Kalau nggak pakai website saya belum tahu justru gimana caranya. Jadi ini tapi dari segi biaya habisnya, misalnya kalian iklan sama-sama 1 juta. Yang paling cepat habis itu yang conversion. Karena mahal, biayanya mahal gitu. Tapi kan yang penting Facebook akan nyari orang-orang yang memang hobi belanja, yang hobi beli. Kayak gitu. Cuman per kliknya biayanya bisa mahal gitu. Mungkin ini bisa 100.000, ini cuma 50.000, ini cuma 20.000. Kayak gitu. Saya langsungin aja ya. Saya mau ngasih langsung contoh aja. Yang paling saya suka biasanya cuma 2 doang teman-temannya. Saya paling sering pakai traffic sama engagement. Cuman itu doang. Oh sorry, sesekali reach. Baru mau nyoba conversion sekarang-sekarang ini. Jadi yang conversion saya ilmunya belum ini, lagi pula teman-teman juga tidak semuanya punya website kan. Itu prosesnya pasti jangka panjang banget. Nanti kalau udah naik level pasti teman-teman akan ke conversion. Cuma itu nanti. Tapi ini kan untuk basic ya, untuk pemula ya kan. Jadi saya sarankan pakai traffic aja. Pakai traffic. Nanti langsung ngarahinnya ke nomor WhatsApp. Nah, terus tinggal di
Kalau udah tinggal di continue aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Bro Nandi? Ini kalau tampilannya di sini di bawah kan itu ada gambar traffic bullet tadi ya, bulletan terus traffic. Itu ada campaign name, create A/B test, campaign budget optimization itu apa? Dibiarin aja. Ini kan. Nah, ini sabar. Nanti akan masuk ke sini juga. Nanti yang dimaksud Nandi adalah seperti ini, betul? A/B test, gitu-gitu kan? Campaign budget optimization. Sip. Pertama ini dirubah dulu nih. New campaign. Jadi biar tahu nama iklan kita apa. Misalnya kita mau jual apa. Anggaplah lu jual apa, Bro? Lumpia ya? Ya. Lumpia Nandi misalnya kan. Oke. Nah, ini kita pakai traffic. Kebanyakan orang-orang ini dibiarin aja. Kebanyakan orang-orang. Saya langsung ngasih tahu rahasia dapur saya. Kebanyakan orang-orang ini dibiarin aja. Padahal kalau A/B test itu untuk ngetes, split test itu nanti aja sebenarnya, belakangan aja. Nah, yang paling penting itu justru ini, campaign budget optimization. Ini rahasianya. Yang saya baru share di grup ini sekarang doang. Sesi sekarang aja yang saya baru share. Ini di-on-kan. Dari sini di-on-kan. Nah, terus pilihannya, daily ini bisa dua ya. Bisa lifetime budget sama daily budget. Harusnya ini ada di new ad set nanti. Cuman kalau kalian pakai campaign budget optimization, ini pasti di awal. Pilihannya ada dua, daily budget sama lifetime budget. Saya kasih tahu bedanya. Daily budget berarti adalah biaya per hari. Jadi selama per hari terus. Itu iklannya akan sesuai dengan, misalnya per hari 100.000, ya udah per hari 100.000. Bisa nggak diedit di tengah jalan? Bisa, nggak usah khawatir. Kalaupun iklannya boncos, misalnya iklannya jelek, langsung di ini aja, langsung dimatikan aja, di off-kan aja. Gitu. Atau tidak usah di off-kan, misalnya kalian tadi naruh uangnya cuma 1 juta gitu kan. Nanti 1 juta habis otomatis iklannya nggak akan jalan. Pasti kayak gitu sih. Cuman nanti kalian masukin uang, iklannya langsung jalan lagi. Itu kalau daily budget. Paling enak mana? Paling enak biar ngerem, biar kadang-kadang kan kita lupa kan. Pakai lifetime budget aja. Jadi sudah dianggarkan habisnya berapa, gitu loh. Misalnya budgetnya misalnya budgetnya 1 juta aja deh, nggak usah banyak-banyak. 1 juta aja untuk berapa hari gitu. Ya sudah. Jadi 1 juta habis, ya udah habis gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Bro Nandi? Udah, oke. Udah aman ya. Nah, ini tinggal 3 ini nih pilihannya nih. Lowest cost, cost cap, bid cap. Biar nggak bingung, saya langsung aja saya pakainya lowest cost. Karena di sini jelas kelihatannya get the most result for your budget. Jadi dengan budget semiskin-miskinnya, dengan budget semiskin-miskinnya, si mesin pencarian akan berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan hasil yang paling paling banyak lah, hasil yang paling banyak pokoknya. Nah, ini makanya ini dipakai. Cost cap sama bid cap apa? Saya kurang begitu paham. Tapi saya pernah nyoba, tapi saya kurang begitu paham. Jadi karena kurang begitu paham, nggak berani nge-share ilmunya gitu. Nggak berani nge-share ilmunya. Khawatirnya kalian boncos. Jadi yang saya sering pakai aja. Saya pakainya lowest cap. Tapi bukan berarti nggak boleh nyoba. Boleh kok nyoba cost cap sama bid cap. Itu bebas aja gitu. Terserah. Nah, kalau cost cap ini mengontrol volumenya gitu. Jadi biar trafficnya tuh misalnya contoh, ini simpelnya ya, penjelasan simpel versi saya. Kalau cost cap itu adalah misalnya iklan selama 1 hari 2 hari itu chat yang masuk ada 10. Nah, mereka akan berusaha menjaga tetap segitu. Itu cost cap. Kalau bid cap itu adalah kayak lelang gitu. Jadi anggaplah di Jakarta, di tempatnya Bro Nandi di Jakarta Barat, yang main iklan itu ada 5 orang. Nah, semuanya pakai bid cap. Gitu. Ada yang atau nggak usah deh, nggak ada yang pakai bid cap gitu. Nah, kebetulan Bro Nandi pakai bid cap, artinya pakai lelang. Kalau pakai lelang, yang akan didahulukan adalah yang pakai lelang. Gitu kan. Ini siapa nih yang mau, saya punya perusahaan saya mau pesta, kalian kan agen-agen lumpia nih, ada 5 agen lumpia. Siapa yang mau nawarin dengan harga termurah
saya lelang. Nah, kayak gitulah bahasanya. Karena nggak ada yang berani lelang, cuman Bro Nandi udah pakai lelang, biasanya Bro Nandi akan didahulukan. Simpelnya kayak gitu. Tapi kalau ada 5 orang bid cap, berarti yang kelimanya biasanya ditawarin harga termahal. Ini apa lelang? Itu tuh penjelasannya kayak gitu sih, tapi saya hampir jarang banget saya pakainya ini aja, lowest cap. Berarti kalau bid cap tuh gede-gedean modal ya? Gede-gedean modal, betul. Gede-gedean modal itu pun kalau ada yang paham bid cap. Lu bisa menjadi beruntung di bid cap kalau nggak ada yang paham masalah bid cap. Cuman pemain besar pasti udah main kayak ginian, mereka kebanyakan pakai bid cap, jadi ya akan didahulukan, pasti akan didahulukan. Kayak yang breathing tuh, gue yakin mereka pakai bid cap, makanya terus-terusan dia. Karena yang lain modalnya tidak sebesar mereka, makanya kena terus kan ink breaking, bener nggak? Kayak gitu dia. Aman ya? Nah, untuk pemula, dan karena gue juga masih pemula, gue sarankannya pakai ini lowest cap. Sampai sini, campaign, ada pertanyaan? Aman? Atau mau nanya-nanya lagi yang lain nih? Campaign itu tujuannya. Kalaupun harus pakai yang ini, yang awareness, pakainya reach. Biar disebar sebanyak-banyaknya. Consideration, saya biasanya cuma pakai 3. Traffic, engagement, sama video views. Makanya kalau Mr. Andy itu tutor pengajar saya, pakainya di video views. Saya iklankannya seperti itu. Cuman sisanya traffic aja sih. Conversion saya pakainya conversion aja. Cuman ini agak masih coba-coba, jadi belum bisa ngajarin kalau coba-coba. Bro Nadi nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Halo, bro? Oke, sip. Aman ya? Sip, lanjut kalau gitu. Nah, di sini yang trial error. Ini diubah juga biar nanti gampang. Misalnya lumpia, tetap aja lumpia. Lumpia Nadi nggak apa-apa, sama aja. Terus pakainya apa nih? Ada website, ada apps, ada messenger, ada WhatsApp. Ya, oh Novi ngedengar suaraku tapi dia nggak bisa bersuara, nggak apa-apa, berarti dengerin aja sambil ngeliat ya. Nah, saya nggak tahu kenapa ketika saya ngerubah ke WhatsApp malah nggak bisa. Saya malah nggak bisa gitu. Karena ternyata di fanpage saya ini nomornya beda-beda, bukan nomor WhatsApp yang saya mau. Jadi yang mau pakai nomor WhatsApp, saran saya pakainya website aja dah. Emang bisa bang? Bisa. Nggak usah khawatir, bisa, tetap bisa. Pakainya tetap nomor WhatsApp pakainya yang website aja. Jangan apps, jangan messenger, jangan WhatsApp, website aja. Karena kalau messenger ya tergantung sih. Kalau emak-emak malah biasanya kayak bini gue hobi banget dia pakai messenger. Jadi boleh juga pakai messenger, nggak masalah. Tapi saya sarankan pakai website aja. Tinggal nanti taruh link WhatsApp-nya kayak gitu doang. Ini dinamik kreatif di off akan aja, saya nggak tahu. Offernya di off kan aja. Nah, ini baru mulai. Mulai di sini dulu start date-nya ya. Kan saya tadi pakai lifetime ya. Saya pakai lifetime karena biar lebih terkontrol. Mulainya sekarang jam berapa? Jam 3.39. Di sana jam berapa Bro Nandi? 3.39. Sama juga 3.39. Nah, berarti saran saya ini start date berarti kan dimulainya iklan, dimajukan 2 jam. Jadi jam 3 jam 5 ya? Anggaplah 5 PM. Jam 5 sore. Kenapa 2 jam? Kenapa nggak 1 jam? Kenapa nggak sekarang juga gitu kan? Karena Facebook ini ada tahapan mereview. Jadi setelah iklan kalian selesai, akan direview dulu, nggak langsung dijalankan. Direview dulu. Gitu. Jadi saran saya nge-reviewnya paling nggak 2 jam lah. 2 jam setelahnya gitu. Jadi 5.40. 5.4. Salah. 5.5 misalnya. Mau maghrib. Itu sebenarnya terserah sih mau diatur jam berapa aja sih, kayak gitu. Habisnya tanggal berapa? Nah, ini habisnya nih, disesuaikan budgetnya. Tadi budget cuma 1 juta. Ada misalnya,
Bang, bisa nggak 1 juta itu untuk 1 tahun? Nggak bisa kayaknya. Terlalu sedikit 1 juta untuk 1 tahun. Ya diperkirakan aja, berarti kalau saya misalnya 50.000 per hari, kali berapa tuh? 3 Oktober saya biasanya mau 2-3 Oktober lah misalnya. Jadi 20 hari, 1 juta tuh untuk 20 hari. Nah, bisa nih. Jadi patokannya nanti sebelah kanan nih. Kalau sebelah kanan aman, berarti aman intinya. Kayak gitu. Terus, audience definition ini apa sih? Audience definition ini artinya adalah potensi si mesin pencarian tadi akan menjangkau ke berapa banyak orang potensinya. Potensi terbanyak ya. Akan menjangkau 150 juta orang. Cukup banyak nggak? Banyak banget. Sebenarnya 10 juta aja sudah cukup oke kok. Nah, patokannya di sini. Kalau hijau berarti aman. Kalau hijau berarti aman, kalau merah jangan, berarti harus ditambah gitu. Kalau ini juga jangan terlalu banyak. Terlalu banyak juga kadang malah nggak bagus. Jadi patokan saya pokoknya kalau sudah di atas 10 juta, berarti bagus. Ini 150 juta, tapi kan kita belum masuk ke bagian audience. Sini aman ya, sekarang kita masuk ke audience. Ke audience, pertama adalah lokasi dulu, location nih, lihat. Diedit dulu langsung. Diedit dulu location-nya. Terserah ini mau disasar daerah mana gitu. Kalau lumpia mangsa pasarnya lu mau daerah mana aja, Bro? Jakarta doang ya? Iya, Jakarta doang. Ya udah, berarti fokus aja ke Jakarta. Fokus ke Jakarta. Contoh kayak jualan retailnya Kak Novi tuh di daerah Palembang atau Prabu Mulih. Udah, incer aja daerah Palembang atau Prabu Mulih. Jadi difokuskan aja sebenarnya. Gitu. Tapi beda kayak kelas online kayak saya, kayak gitu-gitu kan. Kalau saya awal-awal dulu kelas online Big Band yang rata-rata per periodenya tuh lumayan bisa dapet paling apes 50 lah. Cuma sekarang udah rata-rata 100 member terus per periode. Nah, itu kami pertama adalah menggunakan cara perusahaan. Jadi pertama bakar uang dulu nih. Kira-kira yang suka British English tuh daerah mana aja sih? Makanya kami incer Indonesia. Jadi kami ngiklan 2 kali. Indonesia. Nah, kami ngincar seluruh Indonesia. Kami habiskan budget waktu itu 400.000 untuk uji coba dengan targeting orang-orang yang suka British English. Kira-kira kayak gitu. Mahasiswa, terus karyawan yang suka British English gitu kan. Yang suka TOEFL juga dan yang mau tahu tentang IELTS. Di situ ketahuan lah. Baru iklan berikutnya kami fokus nyerang ke daerah-daerah itu aja. Tapi kalau memang jualnya segmented kayak lumpia tadi, misalnya memang ini cuman buat pengantaran jarak dekat aja dan mulai dari Indonesia atau kayak retail ya, kayak apa namanya? Toko kelontongan lah yang semuanya serba ada kan. Makanan, minuman, beras, telur kayak gitu kan. Itu kan cuma di daerah satu daerah itu aja. Udah incer aja daerah. Misalnya Prabu Mulih gitu. Khusus tuh. Kalau di sini misalnya Pare. Bahkan bisa per kecamatan teman-teman Pare gitu misalkan. Nah, ini saya kadang bisa ngiklan untuk mau cari guru gitu kan, dibutuhkan pengajar. Itu bisa saya iklankan pengajar. Dibutuhkan pengajar wilayah Pare, boleh kayak gitu. Misalnya wilayah khusus. Nah, cuman semakin wilayahnya sedikit, coba lihat sebelah kanannya, semakin orangnya sedikit juga yang diincar 4.700.000. Tapi selama itu masih hijau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu kan. Anggap aja kadang tuh jualan tuh memang ada yang disebut jualan jago kandang ya. Nggak masalah itu. Jago kandang dulu baru nanti bertahap-tahap melebarkan sayap. Itu nggak masalah juga. Jadi tergantung jualannya. Gitu. Contoh yang kemarin tuh ada yang jualan furniture itu kan di daerah Malang. Yang mau diincer mana nih? Kan kalau furniture gitu kan barang-barangnya agak berat ya. Kadang pengiriman itu kan malah mahal ongkirnya kan. Saya yakin kalau saya jadi dia, saya coba ngincer wilayah Malang dulu. Berarti saya incer aja kota Malang. Atau yang paling nggak yang dekat-dekat Malang lah kayak Surabaya itu masih oke lah itu. Nah itu fokus kotanya. Anggaplah Pare. Baru usia. Usia ini terserah ya. Gitu. Cuman ya harus di riset sendiri gitu. Contoh saya misalnya jualan English for Kids. Jualan bahasa Inggris untuk anak-anak. Yang saya incer usia berapa? Anak-anaknya bro? Kira-kira bro?
Bro Nandi? Bukan incar orang tuanya ya? Nah, betul. Pintar sekali. Bro Nandi hampir saya jebak tadi. Kalau yang ngincer ini sama kayak jualan es krim ya. Jadi dulu baca bukunya si Coach Johannes Paulus itu yang Business is Fun. Jualannya es krim. Terus diincer lah anak umur 13 tahun gitu misalnya. Kan paling kecil 13 tahun tuh. 13 tahun sampai 14 tahun aja. 13 tahun sampai 4 atau 13 tahun sampai 15 tahun. Pokoknya untuk anak-anak lah. Yang diincer anak-anak, iya anak-anak bisa ngelihat, tapi dia pasti akan ngebujuk orang tuanya. Jadi akan percuma gitu, karena decision maker-nya adalah orang tua. Jadi kalau jualan English for Kids atau jualan es krim yang diincer adalah orang tua. Umur berapa kira-kira orang tua? Orang tua tergantung. Kalau es krimnya es krim sehat, orang tua pasti bakal mau beli nih. Apalagi English for Kids kan, demi pendidikan. Nah, anggaplah umur-umur yang orang tua yang gaul ya, itu biasanya umur-umur 30 sampai 40 tahun aja tuh. Yang masih main Facebook, yang masih, enggak juga sih, mak gue aja 50 masih main Facebook kok. Anggaplah 40 lah, orang tua milenial, 30-40. Gendernya apa nih bro Nandi? Cowok-cewek atau cewek aja atau cowok aja? Semuanya, tergantung. Semua. Kalau biasanya tergantung, makanya mesti di riset. Tapi bisa juga semuanya boleh. Kalau English for Kids, kami udah nyoba bro, semuanya. Ternyata yang paling uji coba pertama itu yang banyak respon adalah yang perempuan, betul. Setelah dipikir-pikir lagi, oh pantes. Karena dalam rumah tangga yang megang duit ibunya. Yang megang duit ibunya. Kayak gitu. Nah, itu yang harus, cuman kan ini jadinya dikit nih, 590.000. Nah, kalau misalnya cuma sedikit, kalau kurang dari 10 juta, berarti apa yang mesti ditambahkan? Ya berarti lokasinya dong tambahkan. Jangan pare aja. Mister, kami nggak hafal nih lokasinya nih, nggak hafal kecamatannya, gimana dong? Nah, paling enak, incer provinsi. Misalnya Jatim, East Java, gitu aja. East Java. Ya, langsung banyak. Ntar lihat, tuh, langsung 2 juta kan? Gitu kan, East Java. Nah, ini saya kasih tahu bonus nih, rahasia dapur. Saya tuh kalau ngincer ya teman-teman, kebanyakan saya sekarang udah nggak, kalau maupun ngetes saya nggak pakai Indonesia lagi, terlalu umum. Cukup incer ini aja nih. East Java, West Java, Jakarta, sudah. Oh, sama satu lagi, sorry. Central Java. Sudah. Saya cuma ngincer ini doang. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena provinsi-provinsi inilah yang sebenarnya adalah ini sudah sampai 60 atau berapa puluh persen itu penduduk Indonesia adanya di wilayah-wilayah ini nih. Dan wilayah-wilayah inilah yang secara struktural, kayak internet atau apapun, itu sudah memadai. Ini kalau untuk kasusnya kelas online ya. Jadi kami ngincer cuma wilayah-wilayah ini aja. Gitu. Strategi lain Mister ada? Oh ada. Kalian cari aja GDP-nya. Jadi kota-kota apa aja atau kota-kota apa aja yang kira-kira anggaran ininya lagi kaya gitu, lagi banyak duit. Nah itu silakan di googling gitu. Kayak ada Riau tuh terasa masuk tuh. Mereka kaya-kaya semua tuh, Riau apalagi ya. Nah, bolehlah kayak gitu. Atau Semarang. Nah, Semarang tuh banyak pebisnis yang kalau Mandarin saya pasti ngincer daerah Semarang karena Semarang banyak orang keturunan di situ. Jadi ini semua berkaitan dengan strategi kalian. Betul ya. Sini sudah woman. Nah, sekarang tinggal di detail targeting. Jangan terlalu detail ternyata. Jadi ada dua cara digital marketer. Ada yang detail banget. Ada yang detail banget. Ada yang cuma 2 doang detailnya. Contoh misalnya ya. Apaan tuh? Lagi ada angin, bro? Enggak. Bukan dari sini, dari sana kok. Masa sih? Iya. Oh, oke. Contoh ya, yang detailnya targetingnya ketat banget kalau misalnya kelas online bahasa Inggris. Dia ngetik basic English.
English language. TOEFL. Oh, bisa diketik ya? Bisa. Baru tahu. IELTS. Nanti akan muncul kan IELTS. Terus apa lagi ya? American English. Oh iya dong, baru bisa dong. Oh, baru tahu. Lu bisa ngapain emang, bro? Suggestion ya? Iya, diketik suggestion-nya kan keluar banyak, terus diketikin satu-satu. Ya ampun. Oh iya, baru Nah, tahu ini. Bisa. Bisa. Nih. Coba nih, gara-gara terlalu segmented, potensial reach-nya jadi kecil, cuma 310.000. Kan rugi banget. Gitu kan. Tapi ini dua cara gitu. Ada tim yang detail, mereka lebih baik 310.000 tapi orangnya tertarget. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang opportunities. Nah, saya dan beberapa lingkaran kecil saya tuh, gue beberapa sama teman cuma satu doang sih teman marketing gue tuh tiga, kami bertiga lebih senang opportunities gitu. Jadi detailnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting potensial reach-nya besar. Gitu. Kenapa? Karena semakin peluangnya dilihat lebih banyak orang, berarti peluang closing-nya juga lebih banyak. Jadi kami kadang pakai cuma 1 sampai 3 aja target. English language misalnya. Udah. Terus university. Terus online shopping. Kenapa online shopping? Saya suka, biasanya orang yang suka belanja online uangnya banyak. Nah, itu kan strategi ya. And kalian pasti trial error bakal di daerah-daerah sini nih lebih banyak yang di detail target ini bakal trial error. Ini trial error, kota trial error. Jadi memang di ini namanya ini ya, ad set. Di ad set ini emang bakal trial error. Di targeting ini bakal trial error pasti. Nggak mungkin ini. Sama lah kayak kemarin kan, ilmu Instagram yang saya seriusin 3 tahunan, saya cuman ngasih kalian itu cuma dalam 2 jam doang. Gitu. Sebenarnya itu tidak terlalu mungkin kan kayak gitu kan. Cuman ya pasti akan ada trial error. Kalian pasti belum tentu langsung masuk ke otak. Tapi kalau langsung masuk ke otak ya berarti memang saya yang bagus ngajarinnya. Gitu kira-kira. Nah, ini juga sama. Ini pasti trial error juga. Harus pakai bahasa Inggris ya? Sama aja sih. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia ada, nggak masalah. Lu bisa nggak ngetik bahasa Indonesia? Makan gitu misalnya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada, iya. Makan. Nah, memang pakai bahasa Inggris berarti pengaturannya. Nggak masalah kok. Tidak masalah. Anggaplah kayak gini. Sudah ya? Sampai sini aman, bro? Kalau di bawahnya interest apa sih? Behavior. Oh. Bedanya online shopping sama online shopper apa? Sama kan? Gue kurang begitu tahu sih. Kalau online shopping berarti orang-orang yang hobi belanja online. Online shopper adalah orang yang hobi belanja online. Itu. Sama aja. Cuman kan orang ya gue ngeliatnya dari kacamatanya ini. Kacamata kan gini. Ini interest ini ngambilnya dari mana sih? Jadi ketika kalian ya bikin Facebook, kan pasti kan ada interest. Itu kan kalian ketik tuh. Ya kan? Salah satu dari situ. Kalian ketik. Misalnya kalian, kebanyakan orang Indonesia yang awam, mereka senang nulisnya bukan online shopper, tapi online shopping. Jadi gue menggunakan kacamata orang awam. Kayak gitu. Tapi ya dua-duanya juga nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Kayak gitu. Sampai sini aman? Terus ada manual placement sama ada automatic placement sama ada manual placement. Kalau manual placement artinya iklannya kalian yang kontrol. Artinya kalian bisa menentukan. Contoh ya, kita manual placement dulu. Mau di Facebook aja misalnya. Jadi yang lainnya nggak usah. Pokoknya iklan ini disebarkan, tolong ya mesin ya, iklan ini disebarkan ke Facebook aja misalnya. Kayak gitu. Bisa.
Ini tinggal yang nggak penting tinggal diklik-klik aja, itu bisa. Jadi kalian bisa kontrol penuh. Atau audience network atau di Messenger kalian bisa ngontrol penuh. Bisa diatur sesuka kalian. Itu manual placement. Jadi kalian yang mengatur strategi ininya. Bang Rangga pakai apaan? Gue pakai ini. Automatic placement. Gue adalah orang yang opportunities. Lingkaran kecil gue adalah tim opportunities. Jadi kalau automatic placement, simpelnya adalah si mesin Facebook ini. Contoh ya, misalnya, gue mau nyebar di Facebook dan Instagram. Yang nyebarin brosur kan si mesin. Nah, jadi si mesin ini, contoh misalnya, di antara Facebook sama Instagram, untuk iklan gue, ternyata banyak orang yang ngekliknya dari Instagram. Si mesin itu langsung fokusin ke Instagram aja kebanyakan. Jadi mesinnya yang lebih pintar. Oh, ini ternyata iklannya Bang Rangga yang kelas online bahasa Inggris ini, yang banyak ngeklik itu adalah dari Instagram, bukan dari Facebook. Ya udahlah, saya sebarin ke Facebooknya dikit aja, fokusnya saya ke Instagram aja. Mesinnya akan seperti itu. Gitu. Jadi saya lebih suka pakai automatic placement. Tapi ini lagi-lagi terserah ya, harus nyoba-nyoba gitu. Saya cuma manusia biasa yang bisa salah gitu. Dalam arti strateginya tetap tergantung kalian dan untung-untungnya juga. Sesudah ini dilewatin, baru optimization for ads delivery. Nah, ini pakainya apa nih? Pakainya link klik aja udah, nggak usah diotak-atik ini. Ininya apa? Nggak usah. Ini di skip aja. Nah, baru ini when you get charged. Kapan iklanmu akan dikenakan biaya? Bisa link klik atau impression. Sama aja sebenarnya. Cuman kalau simpel kayak gini. Iklan lu akan mulai ditarik uangnya. Kalau impression berarti kalau sudah orang ngelihat misalnya ada 1000 orang ngelihat iklan lu, baru akan ditarik. Kalau yang ini, link klik, orang ngeklik iklan lo baru akan ditarik. Saya lebih senang pakainya yang impression. Tapi link klik juga boleh. Cuman ini pada ininya nggak terlalu beda jauh kalau ini. Yang membedakan jauh justru yang di tadi nih. Yang di sini yang membedakan jauh, yang di campaign. Nah, yang membedakan jauh adalah di sininya nih. Campaign budget optimization. Di sini membedakan jauh. Menurut saya. Karena saya sudah nyoba pakai ini dan nggak pakai ini, hasilnya jauh lebih keren yang pakai ini. Selalu pakai ini. Kayak gitu. Oke, lanjut ke tadi. Sekarang kita masih ke AdSet namanya. Sudah, ini sudah semua. Udah, kalau udah tinggal di next. Bro Nandi sampai AdSet ada pertanyaan? Ini ada tulisan we found one error gara-gara budgetnya terlalu rendah. Nah iya, pasti budgetnya terlalu rendah. Itu berarti budgetnya dinaikin. Atau anggalannya. Nah, makanya nih, berarti dilihat budget and schedule-nya. Kadang-kadang dia otomatis 1 bulan setelahnya gitu. Jadi 3 Oktober sampai 3 iya dong. Sampai 3 November ya pasti nggak kuat. Oh iya. Coba iya. Iya, dia ngeset langsung 1 bulan tadi. Nah, 200.000 1 bulan coba bayangin. Iya, udah. Udah ya, iya. Ntar kalau 200.000 1 bulan, Facebook bilang semena-mena nih orang nih. Ya, kayak gitu kan. Udah nyuruh. Tapi yang kalau tampilan di sini, yang di bawahnya tanggal tuh ada tulisan payment, adset budget, estimated tax, total amount, itu gimana? Ini masih 0 semua di sini. Berarti uangnya belum ada. Artinya uangnya tuh belum ada kan? Maksudnya kan lu belum deposit. Nanti kalau udah deposit harusnya sih aman itu, nggak masalah. Berarti di next aja nggak apa-apa ini ya, di continue aja ya? Iya, di next aja. Ini iklannya saya jamin punya lu nggak akan bisa jalan bro, karena belum dideposit uangnya. Jadi makanya langkah pertama tadi yang gue ajarin adalah cara deposit dulu. Cara naruh uang dulu. Kalau uangnya udah ada kayak gue tadi kan 2 juta berapa, baru masuk ke sini gitu. Kayak gitu. Kan tapi kan ntar itu mah bisa dijapri aja lah kalau ada problem masalah deposit uangnya ya. Bukan uangnya ya. Cara deposit uangnya ya. Iya. Oke. Oke, langsung ke next. Terakhir. Nggak nyampe 2 jam, cuma 1 jam. Ininya ad name-nya juga dirubah, terserah mau apa misalnya kan.
Kalau saya bisa ngerubahnya ini ad name-nya untuk ads-nya ini itu misalnya saya pakai foto, berarti foto lumpia. Tergantung tampilan ikannya mau apa. Kalau pakai video berarti video lumpia gitu aja. Kalian iklannya pakai apa? Nah, terus ini slide page-nya ya. Ini harus punya fanpage. Makanya saya bilang harus tersambung dengan fanpage. Kalau enggak akan bisa. Nah, contoh nih fanpage-nya apa nih? Wah, banyak banget. Yoi, bro. Nah, kan kampung marketer mereka udah bikinin kita sebenarnya. Kayak gitu. Banyak banget, mana ya? Lupa gue. Nah, misalnya ini aja lah. Oh, nggak ada. Camping design misalnya kayak gini. Nah, jadi ketika udah diklik fanpage-nya yang nyambung sama Instagram pasti akan ada kayak gini. Ini punya temen gue sini. Kayak gitu kira-kira. Kalau udah sampai sini baru kita ke bawahnya. Coba bro, lo diketik dulu Facebook page-nya. Kalau sudah nyambung sama Instagram sampai titik ini udah bisa, berarti nanti insya Allah bisa. Udah. Aman ya? Aman. Ya, ini berarti ad setup-nya dicuekin aja. Terus ada 3 nih jenisnya nih, single image, video, carousel atau collection. Kalau carousel tahu ya, berarti yang ngegeser-geser gitu, berarti bisa banyak foto itu. Cuman gua pernah pakai carousel, cuman nggak tahu kenapa kalau buat iklan kok hasilnya kurang ya. 2 kali pakai carousel, 2 kali juga saat itu boncos. Kayak gitu. Collection nggak pernah pakai sama sekali, nggak berani nyoba-nyoba lagi. Yang saya pakai cuma ini doang, single image atau video. Jadi biasanya video sih paling lebih ini respons. Nah, kalau udah nanti di ad kreatifnya sini akan ada kayak gini teman-teman, ad media. Nah, ini barulah tampilkan video, foto atau videonya. Saya kasih contoh foto lah. Bisa ngambil dari yang sudah diupload sebelumnya atau diupload baru. Terserah, bebas mau mana aja. Nah, saya biasanya ngambil yang ini aja nih. Yang cantik. Contoh. Sampai detik ini. Oke, udah ya. Aman. Baru primary text. Coba ketik aja primary text itu apa. Nanti kalian akan tahu bedanya. Nah, ini tampilannya kayak gini nih teman-teman tampilannya. Ketik primary text-nya. Misalnya jual lumpia. Kita lihat dimasuknya di mana. Nah, dia di atas berarti oke, jual lumpia Semarang. Harga bikin meriang misalnya. Jual lumpia Semarang harga bikin meriang, akan mantep kan. Nah, headline-nya berarti kita coba chat on WhatsApp, berarti di sini nih. Jangan lupa kasih urgensi, kasih urgent gitu. Kuota lumpia sisa 8. Kota lumpia sisa 8, kan urgensi banget kan. Ya seperti bebas lah, ini mainnya sudah copywriting ya teman-teman. Saya nggak akan bahas copywriting gitu. Description-nya segera diborong sebelum meninggal, minimal udah pernah makan lumpia Semarang gitu. Boleh kayak gitu, bebas ya. Yang penting gimana caranya supaya menarik mata dulu lah gitu lah, entah tulisannya, entah iklannya kayak gitu. Nah, nanti ini di tombol klik learn more
di tombol klik learn more. Ini kan sudah website ya. Bawah lagi. Nah, di sini nih. Di sini nanti masukin link WhatsApp-nya. Kayak pakai wa.me misalnya. Pakai 62. 628223394861 ini nomor gue ya. Nah, ini pakai wa.me. Jadi ketika orang ngetik ke tombol learn more akan ke nomor WhatsApp ini. Tapi untuk ngeceknya, untuk ngelihat preview URL-nya bener atau enggak, tinggal diklik aja. Bener nggak nih masuk ke WhatsApp? Nah, ternyata bener masuk ke WhatsApp nomor gue nih. Berarti aman ya. Preview URL, balik lagi. Nah, learn more-nya itu bisa diganti. Terserah apa. Kalau gue sih biasanya kontak us aja. Gitu. Atau tadi ada WhatsApp ya. Mana sih? Send WhatsApp message. Bisa juga kayak gitu. Nah, ini lebih oke kan? Udah. Selesai. Apalagi ini yang error. Oh. Kontak us aja deh. Nah, pakai kontak us aja walaupun itu WhatsApp. Karena tadi ketika saya pakai WhatsApp ada yang error. Kalau error sudah pasti nggak akan bisa jalan iklannya. Sekali lagi ya, saya coba ya, send WhatsApp message. Nah, di sini error nih. The WhatsApp number katanya is not in post is not verified with the page. Artinya page saya yang ini, mana nih page saya nih? Yang ini teman-teman. Nah, Kampu Inggrism ini nomor teleponnya beda dengan nomor telepon yang saya tadi. Belum diverifikasi. Makanya nggak bisa pakai set. Berarti mau nggak mau pakai kontak aja. Kontak us atau yang lain lah. Pokoknya selain send WhatsApp number gitu. Sign up boleh. Book now juga boleh. Kontak us juga boleh. Book now lah misalnya. Nah, bisa kan? Nggak ada. Ketika sudah tidak ada kesalahan, nggak ada yang merah-merah, sudah tinggal dipublish ini mah cuekin aja semuanya bawahnya. Udah. Nah, tampilannya akan kayak gini iklannya nanti. Seperti ini tampilannya. Jual lumpia Semarang harga bikin meriang. Daftar untuk periode 10, nggak apa-apa, nggak nyambung, biarin. Kuota lumpia sisa 8, segera diborong sebelum meninggal minimal harus bla 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 bla. Dipublish selesai perkara sudah. Kayak gitu aja teman-teman. Percaya sama saya, sekali kalian ngelihat ini juga belum tentu mudeng kok. Makanya harus segera dipraktekin. Nanti ketika gagal baru bisa mudeng. Ketika ini kok nggak bisa ya, itu baru nanti bisa mudeng. Karena kalau ngeliat gini doang dan nunggu prakteknya lama, wah susah banget nanti untuk mudengnya. Karena ini terlalu teoritis nih, terlalu teknis banget ini. Dan harus kayak gini soalnya. Makanya banyak orang yang malas lah ngiklan-ngiklan, ribet banget. Pet promo aja. Nah, itu nggak terukur. Gitu. Bahkan saya berani bilang kayak gini teman-teman. Sekalipun saya jago main Instagram, tapi kalau disuruh pilih, apakah lebih senang punya banyak Instagram atau lebih senang bisa ngiklan? Saya akan jawab lebih senang bisa ngiklan. Karena jujur, kursusan yang Big Band itu yang per periode dapat 100 member rata-rata itu karena ngiklan aslinya. Instagram tuh hanya memperkuat kredibilitasnya. Mandarin dapat berapa rata-rata? 20-30-an lah, lumayan lah. 30-an tuh Mandarin tuh cukup oke banget. Itu juga karena iklan. Berapa bro rata-rata ngiklan? Gua ngiklan rata-rata durasinya 2 mingguan, 10 hari. Dengan budget masih kecil sih, 1 juta 2 jutaan. Baliknya berapa? Baliknya banyak, lumayan. Baliknya bisa 3 kali lipat itu patokan minimal lah. Cuman lebih sih. Kayak gitu teman-teman. Bro Nandi ada pertanyaan sampai sini? Belum sih sejauh ini. Belum ya, berarti Oh iya. tinggal coba doang.
kita kalau bikin iklan tuh ini ya, apa, tolak ukurnya bisa nggak bisa tuh dari tanda merah itu ya di sebelah kirinya Iya, ya. kalau nggak hanya di merah tanda Oh, kiri, kadang-kadang di atasnya, di mananya. Pokoknya tanda merah itu harus hilang gimana caranya. Simpelnya sih kayak gitu. soalnya yang kemarin tuh masih ada merah tapi tak terusin aja, nggak dihilangin soalnya nggak tahu di mana gitu. Nah, itu biasanya karena conversion itu biasanya butuh website. Kalau ketika merah terus, makanya Ah pasti nggak iya, akan bisa jalan. iya kemarin conversion sih tulisannya, ngekliknya Nah, conversion sih. iya itu dia. Pasti nggak akan bisa jalan. Oke. Kayak gitu. Coba aja traffic dengan yang tadi. Ya, minimal kayak gini lah logikanya kan. Apalagi Iya, traffic. apalagi masa pandemik kayak gini gitu. Mau nggak mau kita harus menawarin produk kita gitu. Karena sekarang orang lagi susah untuk nyari produk. Kalau dulu, masa-masa dulu, orang emang sifat dasarnya orang Indonesia tuh hedon ya, maksudnya konsumtif kan. Nyarilah di Tokopedia, nyari di mana, nyari di Google kayak gitu. Mereka nyari, bahkan nyari di Instagram. Sekarang orang lagi pada nahan uang. Jadi gimana caranya mereka mengeluarkan uang mereka? Ya caranya kita sodorin produk kita, mau nggak mau. Jadi mau nggak mau kita emang harus modal. Suka nggak suka kita harus modal, bro. Kayak gitu. Tugas kita sebagai penjual yang menjual, tugas mereka sebagai pembeli ya mereka harus beli barang kita. Gimana caranya? Dengan tampilan iklan yang bagus, yang tertarget. Tapi kita harus sodorin. Kayak gitu sih. Nanti, nah tapi proses ngiklan kayak gini, jujur aja teman-teman, ya semacam kayak gambling. Memang pengusaha kan memang harus risk taker kayak gitu kan. Jujur saya dulu tahun 2019 bulan Februari saya tuh ke kampung marketer. Nah, ini sama-sama si Bro Nandi juga. Itu tuh sebenarnya saya sudah berada di titik ketika saya ngiklan itu saya udah give up, udah nyerah. Saya sudah berada di titik nyerah lah ngiklan. Kebetulan di kampung marketer ketemu teman yang jago website dan saya mau fokus ke website aja. Terus Maretnya pandemik, di situ website ternyata tidak terlalu berpengaruh. Artinya apa? Orang sudah nggak searching lagi di Google. Orang sudah tidak nyari produk lagi gitu. Apalagi Pare nggak boleh ada kegiatan kan, sepi kan. Ya terus mulai lagi ngiklan. Kebetulan ngiklan mulai nyoba-nyoba lagi kan. Agak pede tuh dari kampung marketer. Agak pede dengan kampung marketer, terus apa namanya, mulailah ngiklan pokoknya 100.000, iklan pertama 100.000. Waktu itu kelas online-nya masih pakai Telegram, lumayan langsung dapat 40. Terus baru ngiklan. Jadi kebetulan ngiklan setelah masa give up itu ngiklannya berhasil terus, berhasil gitu. Walaupun grafiknya sempat turun tapi bisa dibilang tetap ada untungnya gitu. Jadi bisa dibilang sampai detik ini belum pernah ngiklan rugi sih. Belum pernah. Minimal balik modal, paling hapus balik modal. Kira-kira kayak gitu. Pertanyaan dari siapa tadi, Novi ya? Linknya bisa diisi link Shopee nggak? Bisa. Bisa banget. Nanti ketika mereka ngeklik, mereka akan ke Shopee. Bisa sekali, boleh. Tapi kalau kayak saya sih, saya lebih seneng kalau misal belum ada website, ke Instagram, ke WhatsApp aja. Kenapa? Dari WhatsApp nanti bisa diarahin ke Shopee juga kan? Kan nanti nambah kontaknya 2, nambah kontak di WhatsApp iya, nambah kontak Shopee juga iya gitu. Jadi ketika mereka mau belanja baru diarahin ke Shopee. Kayak gitu sih. Bebas. Apa tuh strategi gitu. Karena ternyata WhatsApp itu juga ada triknya itu, namanya WhatsApp marketing kan. Yes, simpelnya adalah mengumpulkan data customer sebanyak-banyaknya. Bayangin aja kita punya 1.000 kontak, yang ngeliat status kita paling 300. Nah, 300 itulah calon potensial. Itu baru 1.000 kontak. Bagaimana kalau 2.000 kontak, 3.000 kontak? Nah, kontak kalian berapa? Kontak lo berapa, Di? Masih dikit nomor baru. Nah, itu dia. Karena harus tahu orang Indonesia, bukan Indonesia, ini ada datanya gitu, bahwa closing tertinggi dari setiap software yang paling tinggi itu adanya di WhatsApp. Closing tertinggi. Ini gue dapat dari Dewa Eko Prayoga gitu. Makanya dia mainin WhatsApp marketing. Dia ngumpulin data sebanyak-banyaknya di WhatsApp.
Ada kali 10.000, bayangin 10.000, apalagi model kayak Kang Dewa kan sudah terkenal, sudah ada nama. Tapi ya nggak Kang Dewa aja, kalau 10.000 aja, asal ada yang ngeliat status kita minimal 5% aja, 500 orang lumayan kan? Ya atau enggak 5.000. Ya pokoknya semakin banyak yang ngelihat status kita berarti itu artinya semakin bagus gitu. Makanya status kalau bisa jangan jualan terus gitu. Itu kalau mau yang fokus main di WhatsApp marketing. Kalau saya kan memang statusnya ini aneh-aneh, nggak jelas, bebas. Karena saya memang nggak mau di WhatsApp marketing. Saya mainnya ngiklan aja. Ngiklan diarahin ke nomor admin. Nomor admin baru saya fokus untuk ngumpulin data gitu. Jadi setiap member yang masuk itu harus di follow up terus. Big Band itu sudah 7.000 kontak, Mandarin masih 1.000-an, Tokyo masih 500-an, masih dikit lah yang bahasa Jepang. Masih lagi ngumpulin. Itu penting juga tuh. Itulah yang disebut data. Sekarang mata uangnya adalah data. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini mau nanya dong. Boleh. Tadi kan udah ngeset gambar apa-apanya itu udah di set. Terus bawahnya tak pencet confirm, terus langsung ini ya, langsung ada di list campaign name, ada ini ya. Iya betul. Nanti akan masuk ke sini nih. Nah, gue mau jelasin sini. Nanti pasti tulisannya in review, betul nggak? Oh, di mana ya in review-nya ya? Di sininya. Di Ads Manager. Langsung balik ke Ads Manager. Nanti akan ada tulisannya in review. Jadi otomatis ini sih, otomatis ke back ke Ads Manager, terus Iya. langsung Nah ada ini, di. iya Nah langsung iya, ada. langsung kayak gitu udah ada. Iya, ini kan in draft kan. Bisa in draft atau in review. Karena kan gue belum publish. Schedule. Kalau schedule Oh, berarti udah schedule. kalau schedule berarti dijadwalkan sesuai yang tadi. Ya itu sama aja Hmm. kayak in review. Kayak gini. Nanti kalau mau dihapus tinggal ini aja, tinggal dinonaktifkan. Nah, ini berarti nggak akan jalan. Atau diklik ininya, dicentang, di delete. Bahasa Inggrisnya delete. Nah, sudah kan? Kayak gitu kan? Udah. Nah, ini jalan-jalan semuanya nih. Yang perlu dilihat apa sebenarnya? Yang perlu dilihat itu adalah CPR-nya boleh, cukup oke. Sama CTR. CTR ini kok gue nggak masuk persen udah. Tar. Jadi nggaknya di sini, customize kolom dulu. Customize, bentar. Nah, cari CTR. Ada CPR, ada CTR. Itu di mana tadi? Ini CTR nih ya, cari CTR. Nah, ini tinggal otomatis masuk sini, ditaruh di atas aja lah. Itu di mana tadi masuk ke situ? Kolom performance. Nah, kalau udah tinggal di apply. Di sini nih, kolom bacanya apa sih biasanya? Oh, customize columns. Ya, terus di kostum cari CTR. CTR sama CPR. Itu aja yang paling penting. CTR sama CPR. Nah, CTR, nah ini, jadi saya patokan cuma itu doang, CPR sama CTR. Kalau CPR mana tadi ya? Nih, cost per result. Ini, kecuali Big Bang yang ini ya, yang 5.900 ini karena saya pakai conversion gitu. Kalau pakai traffic, kalau di bawah 500 perak berarti murah pokoknya. Kalau di bawah 500 perak, CPR-nya, kalau pakai tadi traffic atau engagement, pokoknya selain conversion lah, di bawah 500 perak per kliknya. Jadi orang ngeklik, kita bayar ke Facebook segitu gitu. Saya bayar Facebook 200, itu masih murah. Kalau masih 500 perak, di bawah 500 perak itu masih murah. Nah, Bang, bisa nggak ngiklan dari Instagram? Bisa. Lewat Instagram jauh lebih simpel, cuman per kliknya mahal.
Kalau di saya, kalau dari Facebook ini 244, ini murah banget nih, lihat nih kalau kalian lihat. Ada 370. Masih cukup oke ya. Kalau dari Instagram saya jamin bisa 1000-an ini. Bisa 1000 perak per klik. Ya kan jauh dong. Makanya kenapa di Facebook caranya lebih ribet. Ya karena gitu, karena lebih tertata dia. Makanya jatuhnya bisa lebih murah. Sedangkan di Instagram enggak. Kayak gitu. Ini kok ada 300.000, ini kok ada 5.000, ini pakai conversion. Saya nggak tahu hitungannya kayak gimana gitu. Cuman masih oke lah. Nah, quality rankingnya ini juga bisa menjelaskan. Above average berarti bagus artinya. Ini ada yang below average. Jadi model kayak saya aja kadang ngiklannya masih jelek juga itu. Ada juga yang below. Rata-rata cukup oke lah. Tapi sekarang udah di atas above. Nah, yang paling penting adalah patokannya CTR. Paling penting itu CTR nih, 0,8%. Jadi kalau di atas 1% bagus, ini berarti jelek nih. Kalau jelek di-cut aja harusnya. Saya belum cut ya. Rasanya ikannya udah nggak jalan deh. Iya. Jadi kalau di bawah apa? Kalau cuman di bawah 1%, itu berarti iklannya jelek. Langsung aja dihapus, ganti yang baru, coba lagi. Makanya saya bilang tererror. Nah, ini kayak 2%, ini bagus banget ini. 2% itu tinggi, teman-teman. Rata-rata 1. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. 2,53% bagus. 1% bagus. Pokoknya di atas 1% bagus lah. Ini bagus semua. Jadi iklan saya memang bagus ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang jelek, ding. 0,98% itu. Nah, ini ada yang 3 nih. Emang nih lagi tinggi banget ini. Bayangin ngiklan 500.000 dapatnya 7.200.000 punya teman saya. Berarti berapa kali lipat itu ROAS-nya? Berapa kali lipat ya? 9 berapa ya? Nah, itu kalau 3 berarti lagi bagus banget. Nah, cuman butuh kayak gini tuh error. Saya perjuangannya panjang, berapa kali gagal saya. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang 6%. Nah, ini rekor gamis jualan gamis sisir saya. Ini rekor. Jadi nanti kalau ada yang bagus, nah inilah enaknya kalau main di Facebook. Ketika ada yang bagus, gini contohnya 6%, tinggal diduplikat aja. Diduplikat artinya campaign-nya, ad-set-nya tuh sama, yang diubah adalah yang ads-nya. Tampilan ininya dirubah. Nah itu bisa. Jadi tinggal diduplikat, cetret, diduplikat, sudah enak. Jadi kalau mau iklan gamis lagi, walaupun gamisnya beda, tapi targetingnya sama aja. Hasilnya mudah-mudahan nggak akan terlalu jauh-jauh banget. Itu minimal di atas standar lah. Kayak gitu, teman-teman. Tuh, rata-rata mau kan? Ya dong. Iya, gimana, Bro? 25. Berarti kalau untuk di awal nih yang belum pernah iklan, berarti misal punya budget 1 juta, ada baiknya berarti kayak dibagi-bagi ya setiap campaign tuh misal 100.000 ada 10 gitu, dibanding satu campaign 1 juta gitu. Kalau untuk awal itu, ya itu dia, itu namanya split test. Boleh. Kayak gitu, terserah lo. Jadi untuk membedakan targeting kan, maksudnya biar tahu kualitas iklan A sama B sama C gimana gitu kan. Dengan anggaran 100.000 per iklan, nggak apa-apa. Coba aja. Cuman kalau gue sih, gak usah banyak-banyak, Bro. Kalau emang wilayah lu Jakarta ya, bagi 5 aja. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nah atau enggak 4 lah. Sama Jakarta Pusat. Itu lo bagi per iklan 200.000 aja. Jadi targetingnya sama, umurnya sama, cuman kotanya yang beda, wilayahnya beda. Jakarta Barat doang, Jakarta Timur. Nah, ntar tinggal lihat yang banyak di Jakarta mana nih. Oh iya, itu untuk waktunya tuh satu iklan selesai, terus dilanjut, atau itu semua kelima-limanya bisa bareng, waktu, gitu? Bisa bareng satu waktu. Baiknya gimana tuh? Satu waktu kalau gue, jadi biar sekalian. Ya? Iya. Sekalian ya. Betul, kalau gue biar sekalian. Makanya kalau gue ngincernya awal-awal dulu, kalau ini karena bidang gue kan jasa pendidikan ya, gue Indonesia yang gue incer. Jadi gue baru tahu, oh ternyata wilayah Big Band yang suka British tuh wilayahnya Jakarta, Bandung, kayak gitu-gitu. Udah, berikutnya gue ngiklan fokus ke situ aja. Paling tinggal yang gue otak-atik wilayahnya adalah, yang paling susah adalah ngotak-atik wilayah interest behavior-nya itu, Bro. Yang suka bahasa Inggris, kayak lo yang suka makanan. Nah, itu yang butuh trial error. Itu yang butuh trial error banget sebenarnya.
Kalau gua saran ke lu sih mending lu kotanya incer aja, cuma daerah Jakarta. Tapi yang dibedakan adalah misalnya ya, iklan pertama emak-emak yang suka online shopping kayak gitu kan. Iklan kedua adalah karyawan, iklan ketiga mahasiswa kayak gitu. Jadi main ngetesnya tuh di interest itu menurut gue. Gimana? Ada lagi? Nah, ini rekor nih, ini awal-awal banget nih, gue inget banget ini. Yang 100.000 itu doang kalau nggak salah deh. 25%. Per kliknya cuma 42 perak. Nah, ini lagi baik banget nih. Gara-gara ini gue jadi pede iklan lagi. Kayak begitu. Cuman. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Yakin nih? Ya ntar bisa nanya-nanya sih. Bisa nanya-nanya sih kalau nggak. Belum ya? Langsung praktek aja kalau gitu ya. Oke, kalau sudah kayak gitu, berarti saya akan tutup. Saya akan tutup dulu. Stop.